Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umir dunya watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, yang tiada hentinya memberikan kita hidayah serta nikmatnya sampai saat ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang akan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini, di bulan penuh kemuliaan, di bulan penuh ampunan ini, siapa sih yang tidak kenal dengan malam Lailatul Qadar? Nah, di kesempatan kali ini, di khitbah kali ini, saya akan menyampaikan terkait tentang Lailatul Qadar, yaitu tentang menjemput Lailatul Qadar dengan berbagai aktivitas positif. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, kaum muslimin berlomba-lomba memenuhi masjid untuk menghidupkan Ramadan yang sangat dengan keutamaannya, yang sangat-sangat melekat dengan keutamaannya. Dan salah satu keutamaan itu adalah malam kemuliaan, adalah malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW pernah bersabda, carilah ia di 10 malam terakhir, carilah ia pada malam ke-29 dan ke-27 dan ke-25. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, malam Lailatul Qadar itu malam seperti apa sih? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling istimewa bagi umat muslim seperti kita. Malam ini menjadi malam istimewa karena malam ini disebut sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, malam Lailatul Qadar dikenal sebagai malam diturunkannya kitab suci Al-Quran. Maka dari itu, banyak umat muslim yang sangat mendambakan malam-malam Lailatul Qadar itu datang di bulan Ramadan. Umat muslim dan muslimah di malam Lailatul Qadar juga berbondong-bondong memenuhi masjid untuk melakukan aktivitas positif sebelum menjemput malam Lailatul Qadar. Tetapi kaum muslim dan muslimah tidak hanya melakukan aktivitas itu di masjid, bisa juga di rumah, tetapi lebih afdol, lebih kerasanya agar mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, mending langsung ke masjid biar lebih mendapatkan ketenangan atau lebih khusyuk dalam melakukan hal-hal positif dalam menjemput malam Lailatul Qadar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, aktivitas apa saja yang hendak dilakukan untuk menjemput malam Lailatul Qadar? Yang pertama, dalam menjemput malam Lailatul Qadar, aktivitas yang dilakukan adalah dalam menghidupkan malamnya dengan imanan dan istisaban. Sebagai sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar berdasarkan iman dan istisab, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pada malam Lailatul Qadar, pasti kaum muslim melakukan hal-hal positif seperti sholat yang pertama tadi yang saya sebutkan. Dengan dilandasi rasa dan hanya mengharapkan ridhonya, itulah seorang akan merasakan ketenangan, kelapangan dada dan kelezatan dalam ibadahnya. Subhanallah. Jadi saat sholat dalam malam Lailatul Qadar, pasti kalian akan merasakan yang namanya ketenangan, keimanan, dan kelapangan dada yang dalam beribadah, dan kekhusyukan itu akan datang tersendiri dalam diri kita, karena dalam malam Lailatul Qadar tanpa kita sadari kemuliaan dan keistimewaan dalam kita beribadah akan
datang tidak terduga. Nah, aktivitas yang kedua, aktivitas positif yang kedua dilakukan dalam menjemput malam Lailatul Qadar, yaitu memperbanyak doa. Dalam doa ini Rasulullah SAW mengajarkan, yaitu doanya Allahumma innaka afuun tuhibul afwa fa'fu ani, yang artinya sendiri yaitu, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf, oleh karena itu maafkanlah aku. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi aktivitas pertama dan kedua. Nah, ini yang aktivitas ketiga yang bisa kalian lakukan dalam menjemput malam Lailatul Qadar adalah memperbanyak tadarus Al-Quran. Karena apa? Sebab malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu Muhammad, apa itu malam Lailatul Qadar? Adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dari surat Al-Qadar ayat 1-3. Nah, jadi dalam menjemput malam Lailatul Qadar ini, dalam aktivitas yang ketiga ini adalah memperbanyak tadarus Al-Quran. Kita mengaji agar lebih tenang dan kita mendapat lebih pahala dan keistimewaan, kemuliaan, rasa dalam malam Ramadan, malam Lailatul Qadar ini yang akan datang. Nah, ini ada aktivitas yang keempat, yaitu beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ketika Rasulullah SAW memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengemas sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Nah, pada keempat aktivitas ini Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan seperti itu. Ada banyak lagi aktivitas lainnya. Nah, untuk itu hadirin hadirat rahimakumullah yang aku sayangi, tadi saya sudah menyebutkan 4 aktivitas yang bisa kalian lakukan dalam menjemput malam Lailatul Qadar agar mendapatkan pahala atau kemuliaan yang lebih di bulan Ramadan. Nah, dari 4 aktivitas tadi yang saya sebutkan, semoga kalian bisa lebih termotivasi melakukan hal-hal tersebut untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Nah, terkait pengaruh yang dapat dirasakan bagi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, seorang ahli tafsir berpendapat, jika seorang mendapatkan Lailatul Qadar, orang tersebut akan merasakan semakin kuatnya dorongan dalam jiwa untuk melakukan kebajikan pada sisa kehidupannya, sehingga ia merasakan ketenangan hati, kelapangan dada, dan kedamaian dalam hidupnya. Allahu Akbar. Jadi untuk melakukan hal-hal positif seperti mengaji, sholat, melakukan hal positif tadi, kita akan mendatangkan pahala yang lebih banyak, kemuliaan, kedamaian, dan kelapangan dada dalam menjalankan hidup. Nah, untuk itu marilah kita di malam Lailatul Qadar melakukan aktivitas yang positif, sehingga kita akan mendapatkan kerasaan dalam bulan Ramadan tahun ini. Hadirin hadirat rahimakumullah yang saya sayangi, dengan demikian bagi setiap orang yang menginginkan meraih malam Lailatul Qadar agar menghidupkan malam itu dengan berbagai amalan ibadah seperti sholat malam, tadarus Al-Quran, zikir, doa, dan amalan saleh lainnya seperti yang saya sebutkan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar itu. Amin amin ya rabbal alamin.
Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan terkait hitobah tentang menjemput malam Lailatul Qadar, tentang berbagai aktivitas positif. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, bisa diterapkan di malam-malam Lailatul Qadar, dan bisa mendatangkan pahala kalian dalam menjemput malam Lailatul Qadar, untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian di bulan Ramadan ini. Semoga di bulan Ramadan ini kalian bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak dan kemuliaan dan keistimewaan yang kalian rasakan. Semoga di bulan Ramadan ini kalian menjadi orang yang lebih baik dan saya juga menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih untuk semuanya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.